got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. All gas to the Prinsip desain grafis. Apa itu desain grafis? Grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Prinsip desain grafis. Perbandingan yang memiliki prinsip untuk menentukan baik atau tidaknya suatu komposisi dalam mewujudkan bentuk. 7 prinsip desain grafis. Yang pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Nah, dalam desain, selain semua unsurnya harus saling menyatu, kita juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya. Untuk itu, perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan penerapan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada 2 pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Yang ketiga, proporsi atau proportion. Secara matematis, proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Yang keempat, penekanan atau empasis. Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Biasanya, bagian ini merupakan informasi atau kesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Nah, penekanan dan proporsi tentunya saling keterkaitan. Unsur-unsur yang menurutmu menjadi prioritas pasti akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada unsur yang lain. Jenis penekanan dalam desain grafis ada 3. Yang pertama, hierarki. Yang kedua, skala dan proporsi. Yang ketiga, kontras. Yang kelima, irama. Irama dalam desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten, atau unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau unsur, tapi membentuk pola berirama. Oleh karena itu, irama dapat membuat pandangan audiens bergerak dari satu pola ke pola yang lainnya, sehingga tercipta aliran pandangan saat melihat desain yang kamu buat. Dan yang terakhir adalah harmoni. Harmoni adalah prinsip desain yang memberikan kesan kesatuan melalui pemilihan dan penataan objek atau gagasan, keserasian, dan kesan kesesuaian antara suatu bagian dengan bagian lainnya dari suatu objek, atau antara suatu objek dengan objek lainnya. Dan ada pula unsur-unsur desain grafis. Dalam desain grafis, terdapat beberapa unsur penting yang memiliki kegunaan atau ciri khas tersendiri, baik untuk membuat gambar atau mengedit suatu gambar. Nah, berikut merupakan penjelasan singkat dari setiap unsur yang ada dalam desain grafis. Yang pertama, titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Umumnya, titik terbentuk bundaran sederhana, mampat, tidak bersudut, dan tanpa arah. Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Yang kedua, garis. Garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya.
setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang berbeda-beda. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati ruang dua dimensi atau duimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar. Penggunaan unsur bidang dalam desain grafis tidak hanya untuk mendefinisikan sebuah objek saja, tapi juga menambahkan daya tarik layout serta membantu mengkomunikasikan ide desainer kepada audiens. Yang keempat, warna. Warna merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam desain grafis. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam dua kategori, yaitu warna yang ditimbul karena sinar RGB dan warna yang dibuat dari unsur tinta atau CMYK. Yang kelima, tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Penggunaan tekstur dapat menambah dimensi dan memperkaya sebuah layout, sehingga objek jadi lebih hidup. Selain itu, tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih mendapatkan feel atau rasa atau emosi tertentu dalam sebuah desain. Tekstur bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur visual dan tekstur taktil. Tekstur visual adalah tekstur yang bisa dirasakan langsung oleh penglihatan. Tekstur taktil adalah tekstur yang bisa dirasakan dengan penglihatan dan perabaan. Dan yang terakhir adalah ruang. Saat membuat desain, mungkin kamu ingin memasukkan berbagai macam objek agar terlihat lebih kaya dan menarik. Namun, terkadang objek yang terlalu banyak dan menumpuk akan membuat mata audiens menjadi jenuh. Oleh karena itulah, unsur ruang dibutuhkan. Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis seperti objek, background, dan teks. Tanpa adanya ruang, kita akan sulit untuk mencerna informasi yang ingin disampaikan. Nah, itulah unsur-unsur dan prinsip dasar dalam desain grafis yang harus kamu pahami dengan baik. Semoga setelah mempelajari materi ini, kamu jadi semakin mahir lagi ya dalam membuat desain. Balik lagi ke definisi awal, desain grafis itu bukan cuma sekedar karya, tetapi media penyalur informasi juga. Jadi, jangan sampai inti yang ingin kita sampaikan tidak tersalurkan dengan baik, karena desain yang kita buat kurang memperhatikan prinsip desain di atas. Thank you for watching guys.